Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Denah kandang kelinci. Nah, di sana kalian bisa lihat ya, denah kandang kelinci di mana terlihat sangat rapi. Dari mulai kandang indukan A, B sampai C, kemudian ada kandang pembesaran dan ada kandang khusus pejantan, serta tempat pakan dan minum dan tempat pembuangan kotoran yang sangat rapi. Ada pula penampungan kotoran dan penampungan air seninya. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, di sana ada kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Maka alternatif jawaban untuk melengkapi kolom tersebut adalah sebagai berikut. Untuk luasnya itu ada 128.297 km persegi. Dengan batas lautnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, dan sebelah timur adalah Selat Bali. Sedangkan untuk daratannya tidak berbatasan langsung dengan daratan. Kemudian keadaan alamnya di mana ada nama pantai dan laut, yaitu Pantai Pangandaran, Parangtritis, Anyer, Pakis, Carita. Kemudian lautnya ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian nama-nama dataran rendahnya yaitu Jakarta, Bekasi, Indramayu, Semarang, Surakarta, dan Madiun. Adapun nama-nama gunung di Pulau Jawa yaitu Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Semeru, dan Gunung Merapi. Kemudian untuk kondisi geografis Pulau Sumatera ya, baiklah mari kita coba lengkapi. Untuk luasnya yaitu 473.481 km persegi. Sementara batasnya yaitu laut, batas lautnya Teluk Benggala ya di bagian utara dan sebelah baratnya. Kemudian Selat Malaka ya di bagian timur. Kemudian Laut Cina Selatan juga ada di bagian timur. Lalu Selat Sunda ya di bagian timur dan juga di bagian selatan, dan Samudra Hindia di bagian selatan dan di bagian baratnya ya. Lalu untuk daratan tidak berbatasan langsung dengan daratan, dan keadaan alamnya di mana nama pantai dan lautnya ada Pantai Iboi ya, kemudian Pantai Sorake, Pantai Pasir Putih. Lalu untuk lautnya ada Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Kemudian nama-nama dataran rendahnya yaitu ada Banda Aceh, Medan, Singkil, Padang, Bengkulu, Palembang, Jambi, dan Pangkal Pinang. Kemudian nama-nama gunung ya,
ada contohnya Gunung Hulumasen, kemudian Gunung Gerendong, lalu Gunung Leuser, Gunung Kerinci, Gunung Masurai, Gunung Patah, dan Gunung Rajabasa. Lalu kondisi geografis Pulau Kalimantan ya, mari kita coba lengkapi. Untuk luasnya yaitu 743.330 km persegi dengan batas laut di mana laut sebelah barat itu Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah timur itu ada Laut Sulawesi dan Selat Makassar ya. Kemudian di sebelah selatannya ada Laut Jawa. Kemudian batas daratannya di sebelah utaranya yaitu berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kemudian keadaan alamnya, nama pantai dan laut yaitu ada Pantai Sekerat, Pantai Serumpun, dan Pantai Angsana. Lalu lautnya ada Laut Jawa, Selat Makassar, Teluk Kumai, dan Teluk Sampit. Kemudian nama-nama dataran rendahnya ya, ada Balikpapan, Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, Pontianak, dan Singkawang. Kemudian nama-nama gunungnya ada Gunung Bukit Raya, Gunung Palung, Gunung Liang Pran, dan Gunung Halau-Halau. Kemudian kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta ya. Maka mari kita coba lengkapi. Untuk luasnya yaitu 180.681 km persegi. Lalu batas lautnya ada Laut Banda, kemudian Laut Sulawesi di sebelah utara, kemudian Selat Makassar di sebelah barat, dan Laut Flores di sebelah selatan ya. Kemudian tidak berbatasan langsung dengan daratan manapun. Dan keadaan alamnya, nama pantainya ada Pantai Losari, Pantai Tanjung Bira, dan Pantai Bulo. Kemudian lautnya ada Laut Bunaken, Laut Sulawesi, dan Laut Wakatobi. Lalu dataran rendah yang ada di Sulawesi ada Manado, Palu, Makassar, Kendari, Majene, dan Mamuju. Kemudian nama-nama gunungnya di sana ada Gunung Latimojong, Gunung Balease, Gunung Torompupu, kemudian Gunung Rantai Kobala, dan Gunung Gandang Dewata. Kemudian kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk luasnya Papua sendiri itu 312.224 km persegi, sedangkan Maluku itu 62.946 km persegi. Dengan batas lautnya ada Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Filipina. Dengan batasan langsung Papua Nugini ya, batas daratannya. Kemudian keadaan alamnya ya, nama pantainya ada Pantai Raja Ampat yang sangat terkenal. Kemudian Pantai Bosnik, kemudian Pantai Bakaro. Lalu lautnya ada Laut Banda dan Laut Arafuru. Nama-nama dataran rendahnya yaitu Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Tobelo, dan Ambon. Serta nama-nama gunung, ada Gunung Jaya ya yang menjadi gunung tertinggi di Indonesia, kemudian Gunung Trikora, Gunung Mandala, Gunung Gamsunoro, dan Gunung Walolon. Dan kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara ya. Maka luasnya yaitu 73.865 km persegi dengan batas lautnya ada Selat Bali, Laut Flores, dan Samudra Hindia. Serta berbatasan langsung dengan Timor Leste ya pada bagian batas daratannya. Kemudian keadaan alamnya ya, nama pantainya ada Pantai Kute, Pantai Nusa Dua, dan Pantai Sanur. Lalu lautnya ada Laut Bali, Laut Sawu, dan Laut Timor. Nama-nama dataran rendahnya ada Denpasar, Mataram, Lombok, Maumere, dan Kupang. Dengan nama-nama gunungnya yaitu Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Barujari, Gunung Kondo, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Kelimutu. Ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu.
mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit, dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Ayo mencoba. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, di sana ada peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggalku ya. Maka alternatif peta yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Ini bisa kamu kreasikan lebih baik lagi ya menurut dengan kreativitasmu sendiri. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Ayo membaca. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisian masyarakat. Ayo berlatih. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, di sana ada contohnya ya pada paragraf 1, yaitu ide pokoknya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk paragraf 2, yaitu dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian untuk paragraf 3, yaitu prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Ayo menulis. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, di sana terdapat ide pokoknya, yaitu musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka alternatif paragraf yang bisa kamu berikan adalah musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bermusyawarah mufakat, maka tujuan bersama dapat dicapai dengan baik. Keputusan yang diambil mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong guna kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, ide pokoknya yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Maka alternatif paragraf yang bisa kamu berikan adalah kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Setiap orang wajib menghargai agama orang lain dengan memberikan kesempatan mereka beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu Bapak perbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.